bisa melakukan setiap ibadah yang Allah wajibkan atau Allah syariatkan kepada kita, karena memang tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kala. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih dalam kitabut talaq, ya, penjelasan fikih talak dan hal-hal yang berkaitan dengan talak, ya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah talak, yang mana pada pertemuan terakhir kita sudah menjelaskan tentang masalah khulu', ya, dan sudah kita jelaskan bahwasanya khulu' itu adalah bagian dari bentuk firaq, ya, perpisahan antara suami dan istri, yang mana dia ada dari pihak istri, ya, munculnya dari pihak istri. Istri minta cerai sama suami dengan syarat si istri memberikan iwad, ya, atau ganti, sebagai bentuk ganti dia minta cerai, baik berupa mahar, ya, ataupun harta lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan hal-hal lainnya yang dibahas oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah ini. Wallahu alam. Tapi sebelumnya kita ingin mengingatkan bahwasanya kita sudah masuk di penghujung bulan Zulqa'dah, ya. Tepatnya kita ada di tanggal 24, ya, 24 bulan Zulqa'dah, ya. Artinya sebentar lagi kita akan masuki bulan Zulhijjah, dan bulan Zulhijjah adalah bulan terakhir dari penanggalan Hijriyah, ya, sebagaimana kita ketahui bersama. Nah, yang mana pada bulan Zulhijjah yang tinggal beberapa hari lagi ini, ikhwan sekalian, itu ada 10 hari pertamanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa layalin ashr. Sebagian ulama tafsir mengatakan makna layalin ashr itu adalah 10 awal di bulan Zulhijjah, meskipun ada tafsiran lain itu 10 akhir di bulan Ramadan. Ada dua tafsiran, ya. Dan memang 10 hari ini memiliki keutamaan tersendiri, ya, dan ini menjadi perbincangan di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal, 10 terakhir bulan Ramadan atau 10 awal bulan Zulhijjah. Ya, sama-sama hari besar. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kita ketahui bersama ibadah-ibadah besar, ya, ada ibadah puasa di sana, kemudian juga setelah itu ada hari raya. Begitu juga di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ada ibadah-ibadah besar, ada ibadah kurban, ada ibadah haji yang merupakan rukun Islam, dan juga nanti akan ada hari raya Idul Adha. Ya, jadi 10 ini hari terakhir di bulan Ramadan dan 10 awal di bulan Zulhijjah merupakan hari besar bagi umat Islam. Yang mana pada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min ayyamil ashr." Tidak ada satu hari pun, ya, di di dunia ini yang mana amal saleh itu lebih Allah cintai daripada 10 terakhir pertama di bulan Zulhijjah. Artinya amal soleh yang kita kerjakan di 10 awal pertama, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ikhwan, ini merupakan amal soleh yang sangat Allah cintai. Ya, kalau kita amalkan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka pahalanya lebih besar berlipat ganda. Maka dari itu para ulama mengatakan berarti disyariatkan dan disunnahkan kita untuk beribadah dengan ibadah apa saja. Ya, tentunya pertama adalah kita beribadah dengan ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tentunya yang sudah Allah takdirkan mudahkan untuk ibadah haji, dia sempurnakan hajinya, dan wajib bagi dia untuk berilmu sebelum beramal. Dia wajib belajar fikih haji di situ,
ya, dia wajib mempelajari fikih haji, apa saja rukun-rukunnya, apa saja syarat-syarat wajibnya, ya, syarat-syarat sahnya, apa saja kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnahnya, begitu pula hal-hal yang diharamkan ketika ihram wajib untuk dia pelajari, ya. Kalau dia sudah mudahkan oleh Allah untuk berangkat ibadah haji. Nah, yang kita belum sempat atau belum diberikan kemudahan, belum ditakdirkan oleh Allah untuk ibadah haji, ada amalan lain yang bisa kita kerjakan. Di antaranya adalah berkurban, ya, dengan menyembelih hewan-hewan bahimatul an'am, hewan-hewan ternak yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu unta, sapi ataupun kambing dan domba. Ya, pilih salah satunya. Yang ingin berkorban unta silakan, kalau enggak ada unta bisa sapi atau bisa kambing dan domba, ya. Nah, ini salah satu amalan yang juga besar. Rasulullah pernah bersabda tentang masalah korban ini, kata Rasulullah, idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudahi, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkorban, ya, maka dari sini ulama mengatakan korban hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Ya, bagi orang yang ingin berkorban, apa kata Rasulullah, fala yamassa min basharihi syai'ah, maka janganlah dia mengambil atau memotong rambut-rambut atau kuku ataupun kulit, dia kelupas kulitnya, itu tidak diperbolehkan ketika orang sudah berniat untuk ibadah kurban, ya. Dan di antara amal ibadah soleh lainnya puasa. Kita bisa berpuasa di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, banyak berpuasa, dan puncaknya itu ada di hari ke-9 yang kita kenal dengan puasa apa? Arafah, ya. Rasulullah bersabda, "Shiyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madhiyah wal baqiyah." Puasa Arafah aku berharap kepada Allah agar dengannya Allah mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah, puasa 1 hari, ikhwan, pahalanya besar. Jadi jangan lewatkan, ya, puasa Arafah sehari sebelum Idul Adha. Sehari sebelum Idul Adha kita berpuasa sama-sama insyaallah nanti, ya. Yang ingin berpuasa dari hari pertama Zulhijjah sudah boleh, ya, cuma enggak muakkad, ya. Silakan hari pertama, kedua, ketiga dia mau puasa, cuma intinya nanti yang sangat ditekankan adalah puasa Arafahnya. Kemudian di antara amal ibadah juga yang bisa kita kerjakan adalah banyak-banyak bertakbir, bertahlil dan bertahmid, ya. Seperti kita takbiran pada hari raya itu sudah boleh. Dan takbir ketika Zulhijjah itu ada 2 macam, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Mutlak itu sudah dimulai dari hari pertama Zulhijjah. Kita boleh bertakbir, perbanyak takbir, silakan dimanapun dan kapanpun perbanyak takbir, ya. Tidak dikhususkan satu waktu dibandingkan satu waktu lainnya, terserah. Tapi juga ada takbir yang sifatnya muqayyad, dikhususkan pada waktu tertentu, yaitu setiap setelah sholat wajib. Kapan itu dimulainya? Mulainya di subuh hari Arafah. Setelah selesai sholat subuh hari Arafah, takbir sama-sama kita, ya, bukan sama-sama artinya jamaah, enggak, ya, maksudnya imam bertakbir, makmum juga bertakbir tanpa harus dipandu, ya. Kemudian di akhirnya itu adalah hari tasyrik, ya, terbenam matahari di hari terakhir, hari tasyrik di tanggal 13 Zulhijjah, selesai takbir muqayyadnya. Wallahu alam, ya. Dan amal-amal ibadah soleh lainnya, ikhwan, bisa kita kerjakan, memperbanyak sedekah, ya. Itu juga berarti termasuk amalan yang sangat Allah cintai yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Wallahu alam bissawab. Nah, ini sebagai tadzkir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman, ya. Nah, tentunya untuk hukum-hukum yang lain silakan untuk belajar lagi tentang hukum kurban, fikih Zulhijjah, itu, ya, sering kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita kembali kepada kitab, kita jelaskan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syaukani. Berikutnya beliau mengatakan di sini babun al-ila. Ya, pembahasan berikutnya adalah tentang masalah ila. Apa itu ila? Ya, mungkin di antara kita baru ada yang pertama kali mendengar istilah ini, ila, ya, hamzah, ya, lam, panjang lamnya, kemudian ada hamzah lagi, ilaun, ya, berasal dari kata-kata aula yuli, ilaan. Apa makna dari ila? Ya, ini dimasukkan oleh para ulama di kitab tolak, ya. Ikhwan sekalian, padahal ini sebenarnya, ya, tidak langsung berkaitan dengan talak, tapi bisa jadi mengantarkan kepada talak.
makanya dimasukkan oleh para ulama di bab atau di pembahasan kitabu at-talaq. Apa itu ila? Beliau mengatakan di sini, huwa an yahlifa az-zawju ala jami'i nisaihi aw ba'dhihinna la aqrabuhunna. Apa ila? Ila itu adalah seorang suami bersumpah. Bersumpah apa? Dia tidak akan menggauli istrinya. Kalau dia punya satu istri, ya berarti satu istrinya tersebut. Kalau dia punya lebih dari satu, bisa seluruh istrinya atau sebagian istrinya. Dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan menggaulimu. Maksudnya berhubungan suami istri, ya. Saya tidak akan menjimaimu, seperti itu. Yaitu namanya ila. Jadi seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya, tidak mau jima dengan istrinya. Ya, ini namanya ila. Dan hukum ila itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Dalil tentang ila ini Bapak-bapak sekalian, ikhwan fiddin, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 226. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbus arba'ati ashhur. Ya, fa in fa'u fa innallaha, apabila mereka balik, ada kata Allah, lilladzina yu'luna min nisaihim, bagi orang-orang yang mengila istrinya, yaitu bersumpah bahwasanya dia tidak mau menjimai istrinya, ya. Maka kata Allah, tarabbusu arba'ati asyhur, maka batasan maksimalnya dia boleh tidak menggauli istrinya itu berapa bulan? 4 bulan. Ya, 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau dia taubat, ya dia batalkan sumpahnya tadi, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Sebaliknya kalau dia benar-benar mau mentalak istrinya, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil tentang ila itu dalam Al-Baqarah 226. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya hukum asal ila itu adalah terlarang, Pak. Hukum asal ila itu adalah terlarang. Terlarang di situ maksudnya adalah haram. Ya, tidak diperbolehkan seorang suami bersumpah, demi Allah saya tidak akan jima sama kamu lagi. Enggak boleh, itu hukumnya haram. Kenapa? Kata ulama, lima fihi minad darari wal idza lizaujah. Karena dalam ila tersebut bisa memudaratkan si istri, ya, dan mengganggu si istri, dan tentunya ya seorang suami kan akhirnya tidak menunaikan kewajiban dia menafkahi istrinya secara batin. Ya, padahal kita ketahui bersama jima itu merupakan hakun mushtarakun bainaz zaujin. Kata ulama, jima, ya, hubungan intim itu adalah hak yang suami istri itu memiliki porsi yang sama. Sebagaimana suami berhak, ya, untuk mendapatkan pelayanan istrinya, istri pun berhak mendapatkan pelayanan suaminya dalam masalah. Ingat, ya, jadi jima itu bukan hanya hak suami, tapi itu juga hak istri. Ya, meskipun memang hak suami lebih besar di situ. Makanya kalau suami ngajak istrinya untuk berhubungan, istrinya enggak mau, maka dapat apa? Laknat oleh malaikat. Tapi kalau istrinya ngajak, suaminya enggak mau, suaminya dilaknat enggak? Tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Ya, dan hikmahnya jelas. Kenapa? Kok kalau suami yang minta istri enggan, istri dilaknat, tapi tidak sebaliknya? Karena sebagaimana kita ketahui bersama, ya, hasrat suami itu lebih besar daripada istri. Ya, kalau istri dia bisa sabar, Pak. Sampai 4 bulan dia tidak digauli, dia sabar. Tapi suami, wah, yang macam-macam. Ya, kalau sudah beberapa waktu dia tidak, itu uring-uringan, dia nggak fokus seperti itu. Ya, kalau istrinya nggak mau, makanya dia nambah lagi akhirnya, ya kan? Kalau kurang, ya nggak masalah selama diperbolehkan. Allahu a'lam. Nah, maka ini mendorotkan si istri. Jadi tidak diperbolehkan. Illa itu hukum asalnya tidak diperbolehkan. Tapi kata ulama, bisa jadi diperbolehkan atau bahkan dianjurkan. Kapan? Ketika niatnya itu, kata ulama, biqasdi ta'dibi zaujah. Kalau niatnya untuk mendidik si istri, boleh. Sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pernah meninggalkan istri-istri beliau, tidak menggauli istri-istri beliau selama 1 bulan. Kenapa? Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kita singgung. Istri beliau minta tambahan nafkah. Ya, akhirnya beliau ingin didik istri beliau, beliau tinggalkan. Ya, selama 1 bulan enggak
pergauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebulan baru Rasulullah kasih pilih kepada mereka, mau bertahan jadi istri saya atau ditalak. Semuanya milih tetap menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaratnya ridho dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada mereka. Nah, jadi hukumnya tidak diperbolehkan hukum asal, tapi bisa jadi boleh kapan? Ketika niatnya untuk mendidik istri, boleh Pak. Dan ini masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ya, di tengah-tengah ayat itu Allah katakan apa? "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji." Dan wanita-wanita istri kalian yang kalian takuti dia berbuat durhaka, maka nasihati. Kalau enggak mempan juga maka apa? Dihajar. Dihajar, ditinggalkan, enggak ditegur. Nah, berarti masuk dalam kategori ila. Kita tinggalkan, kita bersumpah enggak mau menggauli dia karena niat untuk mendidik dia agar dia berubah. Ya, kalau memang kita lihat itu ada maslahatnya ikhwan. Tapi sebagaimana kita singgung juga, istri-istri di zaman sekarang banyak yang tidak bertakwa kepada Allah. Ya, kita tidak gauli, dia malah senang. Ya, yang akhirnya yang disulitkan siapa lagi? Si suami lagi. Ya, kalau memang enggak mempan ya kita cari cara yang lain. Wallahu alam. Tapi sebagian istri mungkin ada yang dia kalau didiemin oleh suaminya, wah, itu dia terkena sekali, tertekan, dia akhirnya dia taubat, dia jadi baik lagi, nurut lagi sama suaminya. Ada istri-istri yang seperti itu. Ya, nah cari istri yang seperti itu Pak. Ya, kalau kita diamin, dia itu mulai mencari keridhaan kita, itu istri yang baik. Tapi ini kalau kita diamin, dia malah tambah diam, tambah jauh. Ini istri yang tidak solehah. Ya, wallahu a'lam. Tapi dididiklah, jangan dibiarkan ya. Wallahu a'lam. Kemudian dia mengatakan di sini, beliau mengatakan ya, jadi diperbolehkan. Fa in waqata biduni arba'ati ashhur i'tazala hatta yanqadiya ma waqata bih. Nah, kalau seorang suami bersumpah tidak mau menggauli istrinya tadi, mengila istrinya tadi, kita lihat, jadi ila itu ada dua. Ulama mengatakan ila ada dua. Yang pertama mutlaqun, yang kedua muqayyadun. Yang pertama sifatnya mutlak, itu tidak disebutkan batas waktunya. Jadi seorang suami mengatakan, demi Allah saya tidak akan menjimaimu. Mutlak, enggak disebutkan berapa lama waktunya. Ya, ini nama yang pertama mutlak. Yang kedua muqayyadun biwaqtin aw bimuddatin. Ya, dia tidak mutlak tapi disebutkan batasan waktunya. Seperti dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan menggaulimu 1 bulan. Ya, 2 bulan, 3 bulan, seperti itu. Intinya disebutkan batas waktunya oleh si suami. Ini namanya ila yang sifatnya muqayyad. Nah, di sini beliau jelaskan kalau ada seorang suami mengila istrinya itu kurang dari 4 bulan. Ya, dia katakan demi Allah saya tidak akan menggaulimu selama 1 bulan. Ya, atau 2 bulan, seperti itu. Intinya kurang dari 4 bulan. Ya, apa kata beliau? I'tazala, maka wajib bagi dia untuk menunaikan sumpah dia, karena sumpah itu Pak harus ditunaikan. Ya, tidak boleh dibatalkan seenaknya kecuali ada maslahat lain di situ yang lebih baik. Ya, tapi kalau enggak gimana? Sudah dia tunaikan sumpahnya. Jadi kalau dia bersumpah tidak menggauli istrinya 1 bulan, tunaikan. Jadi selama sebulan enggak boleh dia menggauli istrinya. Ya, tidak boleh dia menggauli istrinya. Wallahu alam. Itu kalau dia kurang dari 4 bulan. Ya, 4 bulan ke bawah. Itu dia tunggu 1 bulan, tunggu sampai 1 bulan selesai baru boleh dia gauli istrinya. Dia ilah 2 bulan, tunggu sampai 2 bulan baru dia boleh menggauli istrinya. Gimana Ustaz? Saya ilah istri saya 2 bulan, 1 bulan lewat udah nggak tahan Ustaz. Sayanya yang nggak tahan. Gimana? Berarti antum harus membatalkan sumpah antum, bayar kafarah. Ya, bayar kafarah sumpah. Kenapa? Kalau dilanjutkan ilahnya mudarat buat saya Ustaz. Kenapa? Ya bisa jadi terjatuh kepada yang haram. Jadi gimana? Sudah bayar kafarah, gauli istri, insyaallah diperbolehkan. Kafarah sumpah ma'ruf. Ya, kita kasih makan kepada 10 orang fakir miskin atau kasih pakaian.
ya, atau kasih pakaian atau memerdekakan budak. Kalau nggak sanggup baru berpuasa 3 hari, itu kafarah dari sumpah. Wallahu alam. Nah, wa in waqqata bi aktsara minha khuyyira ba'da mudiyha baina an yafi aw yutalliq. Nah, kalau seandainya dia ilaknya lebih dari 4 bulan, saya tidak mau, demi Allah saya tidak mau menggaulimu 5 bulan, setengah tahun, 1 tahun, ya intinya lebih dari 4 bulan, ya, atau sifatnya mutlak, saya tidak akan menggaulimu, tidak disebutkan batasan waktunya. Nah, yang seperti ini kata beliau apa? Khuyira, ya, diberikan pilihan kapan? Ketika sudah 4 bulan. Paham Pak ya? Jadi seorang suami berkata pada istri, demi Allah saya tidak akan menggaulimu, mutlak, nggak disebutkan batasan waktu, atau disebutkan batas waktunya tapi lebih dari 4 bulan. Gimana hukumnya? Kata ulama, ditunggu sampai lewat 4 bulan. Kalau dia nggak mau membatalkan sumpahnya, kalau dia tidak tahan batalkan sumpahnya tadi, bayar kafarah juga. Tapi kalau dia tetap kekeh pada sumpah dia, nggak mau dia batalkan, nggak mau dia bayar kafarah, maka maksimal ditunggu 4 bulan. Sudah 4 bulan lewat, wajib disuruh pilih. Ya, panggil ente sini, ya. Sudah 4 bulan tidak nafkah batin kepada istri ente. Ya, sekarang sudah 4 bulan lewat, kasih pilihan. Ya, pilihannya 2. Mau pertahankan dia, batalkan sumpah antum, gauli dia, atau kalau tidak mau batalkan sumpah antum, talak dia. Harus ditalak, ya. Dan ini disampaikan kepada hakim. Kalau sudah seperti itu, makanya kan dalam sighah ta'liq, ya, antum pernah nikah? Sudah pernah nikah ya? Rata-rata sini ya. Mau nikah lagi? Insyaallah. Ya, baca sighah ta'liq enggak Pak dulu ketika nikah, Pak? Baca atau tidak? Apa hukum baca sighah ta'liq itu? Ketika nikah baca sighah ta'liq yang ada di buku nikah itu, apa hukumnya, boleh atau tidak? Hah? Tidak. Siapa ngomong tidak? Boleh, silakan, enggak masalah. Ya, itu sebagai persyaratan. Dan ulama mengatakan asyurutu fin nikah jaizah. Syarat-syarat dalam pernikahan boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Ya. Dan itu sudah pernah kita bahas kalau nggak salah, syarat-syarat. Jadi istri mensyaratkan suaminya kalau nikah sama dia menetap di suatu kota, atau sebaliknya suami pun seperti itu, ya kan? Ya, termasuk sighah ta'liq. Ta'liq itu maksudnya adalah persyaratan. Ya, jadi si suami mempersyaratkan sendiri, dia baca itu. Tapi ketika antum baca itu boleh saja. Dalilnya adalah firman sabda Rasulullah, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu tergantung syarat yang mereka sepakati. Kalau sepakat nggak masalah. Nah, cuma ketika antum baca sighah ta'liq itu pahami Pak, ya, dan antum wajib untuk menunaikannya. Dan bunyinya itu kan bagus. Ya, saya berjanji akan mempergauli istri saya dengan cara yang ma'ruf, yang baik, kan bagus, nggak ada yang menyelisih syariat. Cuma yang jadi masalah apa? Kalau sudah 4 bulan, ya kan, betul-betul nggak ngasih nafkah. Nah, seistri berhak untuk mengangkat perkara kepada hakim. Betul, nggak masalah. Ya, bisa jadi waktu 4 bulan itu diambil oleh mereka yang bikin sighah ta'liq itu dari masalah ilah ini. Karena memang batasan maksimal istri itu tidak digauli itu 4 bulan, Pak. Dan ini pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada anak beliau siapa? Hafsah, ya. Ya, wanita itu bertahan berapa lama sih tahannya enggak dinafkahi secara batin oleh suaminya? 4 bulan Abi katanya. Maksimal sih. Kalau sudah lewat itu mungkin mereka enggak sabar juga, karena mereka juga butuh, ya, nafkah biologis seperti itu, ya. Jadi 4 bulan. Makanya Umar bin Khattab ketika mendengar ini, beliau kalau mengutus prajurit tentara itu 4 bulan di shift-shiftan lagi, disuruh balik dulu nafkah istrinya, baru nanti berangkat lagi. 4 bulan maksimal disuruh keluar, ya, berjihadnya. Allahu alam. Ini juga kita yang punya perusahaan, kalau bisa ya nyuruh karyawan kita manda di mana itu jangan lebih dari 4 bulan, karena dia juga punya kewajiban menafkahi istri. Antum juga yang kerja di luar kota, ya, atau luar negeri, perhatikan jangan sampai antum itu 4 bulan nggak balik-balik. Balik Pak, istri antum butuh nafkah, ya, nafkah biologis, bukan hanya nafkah fulus. Allahu a'lam. Nah, jadi kalau sudah lewat 4 bulan, si wanita berhak untuk datang ke hakim. Pak Hakim, suami saya nggak mau jima saya. Ya, dia bersumpah sudah lewat 4 bulan. Nah, hakim berhak untuk memberikan pilihan kepada si suami tadi. Antum pertahankan, segera batalkan ilah antum, ya, gauli istri antum, atau kalau enggak ya ditalak.
Kalau tidak ditalak harus, ya, dan suami suami tersebut dipaksa oleh si hakim. Kalau dia masih nggak mau, hakim yang mentalak. Ya, talak kata si hakim, nggak mau saya talak, rujuk. Bukan maksudnya berarti batalkan ilah antum, nggak mau juga Pak Hakim. Nah, berarti hakim berhak untuk kalau begitu pernikahan saya pisah, saya fasakh, ya, ditalak. Hakim yang mentalak mewakili si suami. Kenapa? Karena kalau dibiarkan seperti itu akan menjadi madarat yang besar kepada siapa? Si istri. Ya, tergantung-gantung dia. Ya, dikatakan istri tapi dia enggak dinafkahi. Dikatakan dia bukan istri sudah cerai tapi tidak juga karena suami enggak mau mencerai, maka pada waktu itu hakimlah yang mentalaknya. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Ini masalah ila apa ya? Mungkin bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan. Bahasan berikutnya beliau mengatakan babun adz-zihar. Bahasan berikutnya adalah tentang zihar. Sudah pernah mendengarkan kata-kata zihar, Pak? Apa itu zihar? Seorang suami berkata kepada istrinya apa? Kamu seperti punggung ibuku. Ya, kata-kata zihar itu berasal dari kata-kata dhahrun. Dhahara artinya punggung. Ya, punggung. Dan memang maknanya adalah zihar itu seseorang suami berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Wah istriku, kamu itu seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Aku tidak boleh menggaulimu sebagaimana aku tidak boleh menggauli ibu kandungku sendiri. Berarti aku tidak boleh menggaulimu itu. Dan ini perkataan yang tidak benar, ya. Dan dalil tentang zihar itu bisa kita buka surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah atau Mujadalah, boleh dengan dikasahkan dalnya atau difathahkan. Kalau mujadilah berarti itu isim fa'il. Mujadilah, wanita yang jidal. Jidal itu apa bahasa Indonesianya? Ya, mengajukan gugatan seperti itu, ya. Mujadjidal, ya, mengajukan gugatan kepada Rasulullah. Kalau mujadalah berarti dia masdar dari kata-kata jadala yujadilu mujadalatan. Dua-duanya boleh, ya. Nah, dalam surat Al-Mujadilah, silakan dibuka kalau punya mushaf atau di HP-nya masing-masing, di ayat yang kedua. Tapi di ayat yang pertama sudah Allah jelaskan, ya. Surat Mujadilah itu surat ke-58, juz 28, awal juz 28, ya. Awal juz 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Kata Allah, sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu, ya wahai Nabi Muhammad, tentang suaminya, ya, tentang suaminya. Dan zihar ini terjadi beberapa kali di zaman sahabat, ya. Ada di antaranya sahabat Sulaiman ibnu Sakhr atau Salamah ibnu Sakhr, ya. Dan sahabat yang lain pernah menzihar istrinya, ya. Jadi Allah mengatakan Allah telah mendengar, ya, keluh kesah seorang wanita tentang suaminya, ya. Dan Allah mendengarkan percakapan kalian berdua wahai Nabi Muhammad. Sungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Di ayat yang kedua Allah berfirman, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Kata Allah, dan orang-orang di antara kalian yang menzihar istrinya. Menzihar istrinya itu menganggap istrinya seperti ibunya, dengan mengatakan kamu seperti ibuku, kamu seperti punggung ibuku. Intinya niatnya dia ingin mengharamkan istrinya untuk dia, menzihar istrinya, nggak mau dia gauli, ya. Padahal istri-istri mereka itu bukan ibu-ibu mereka, kata Allah, ya. In ummahatuhum illallai waladnahum. Pada ya, ibu-ibu mereka itu adalah yang melahirkan mereka. Adapun istri mereka itu bukan ibu mereka. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Dan sungguhnya mereka itu, kata Allah, mengatakan ucapan yang mungkar dan dusta. Itu enggak benar. Jadi perkataan seorang suami mengatakan dengan istrinya, dia katakan kamu seperti ibuku, ini perkataan apa, Pak? Mungkar, dusta. Artinya hukum zihar apa? Haram, enggak boleh. Ya, tidak boleh antum berkata kepada istri antum seperti ibuku, ya.
kamu seperti punggung ibuku dan seterusnya yang semacam dengannya, ya. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, ya. Nah, kemudian Allah sebutkan lagi walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan kemudian orang yang menzihar istrinya, ya, lalu dia ingin kembali dari apa yang dia katakan sebelumnya. Nah, itu baru Allah jelaskan. Di situ Allah jelaskan, ya. Nanti kita baca dulu perkataan Imam Syaukani, baru kita balik lagi kepada firman Allah tadi. Allahu alam. Jadi intinya zihar pertama hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Karena yang Allah katakan tadi dia munkar minal qaul. Dia zur, ya, suatu kedustaan, suatu perkataan yang munkar, enggak benar. Karena istri kita bukan ibu kita. Wallahu alam. Ya, kita baca perkataan Imam Syaukani dan mengatakan az-zihar huwa qaulu zawj li imraatihi anti alayya kadhahri ummi. Zihar itu adalah perkataan suami kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku, au dhahartuki, atau dia mengatakan saya zihar kamu, au nahwu dzalik, atau yang semisalnya. Apa kata beliau? Fayajibu alaihi qabla an yamassaha an yukaffir. Kalau ada seorang suami yang sudah menzihar istrinya, kemudian dia ingin membatalkan perkataan dia tadi, ya, artinya dia ingin menggauli istrinya lagi, padahal dia sudah katakan kamu haram untuk saya seperti ibu saya, kamu seperti ibu saya, artinya haram untuk saya gauli, ya kan? Tapi di tengah-tengah jalan dia mau menggauli istrinya lagi, karena dia nggak ada istri kedua, mau nggak mau dia ingin lagi seperti itu, ya. Gimana? Maka kata beliau, maka wajib bagi dia suami tadi untuk membayar kafarah. Apa kafarahnya? Kita kembali lagi ke ayat tadi, di ayat yang keempat, ya, atau ayat yang ketiga tadi. Allah katakan apa? Dan suami yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, ya. Kata Allah apa? Fatahriru raqabah. Artinya dia ingin menggauli istrinya lagi, maka dia bayar kafarah. Apa kafarahnya? Kata Allah yang pertama, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Maka wajib bagi dia untuk memerdekakan seorang budak sebelum dia menggauli istrinya lagi. Ya, sebelum dia yatamassa, masa itu menyentuh, ya. Tapi maksud menyentuh di sini adalah jima tentunya, sebelum dia campur sama istrinya lagi. Ya, dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Ini yang pertama, memerdekakan budak. Di ayat yang keempat Allah berfirman, "Faman lam yajid", bagi orang yang tidak mendapatkan budak seperti kita di zaman sekarang, ya, tidak mendapatkan budak, fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa, maka dia boleh kepada kafarah yang kedua itu puasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia menggauli istrinya, ya. Jadi enggak boleh dia gauli dulu baru kepada kafarah, enggak boleh, bayar kafarah dulu baru boleh dia gauli istrinya, ya. Kalau enggak mampu juga, faman lam yastati', kata Allah, fa it'amu sittina miskina. Kalau dia enggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberikan makan 60 miskin. Ya, dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirin adzabun alim. Ya, hal tersebut agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah batasan-batasan hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafarah zihar, Pak, sama seperti kafarah apa? Jima pada siang hari di bulan Ramadan. Merdekakan budak kalau enggak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, dia kasih makan 60 fakir miskin. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani. Ya, jadi wa in lam yajid falyut'im sittina miskina fa in lam yajid fasiyam syahrain mutatabi'ain. Wallahu a'lam. Jadi ini apa namanya kafar yang harus dilakukan. Dan ingat, ya, memang ulama berbeda pendapat tentang masalah illah, ya. Illah wajibnya bayar kafarah, apakah dengan seorang mengucapkan zihar saja itu mengharuskan dia bayar kafarah? Contoh, ada orang yang menzihar istrinya, dia katakan kamu seperti ibuku, atau kamu seperti ibuku, ya, dia katakan seperti itu. Apakah hanya dengan mengucapkan ini dia wajib untuk bayar kafarah, atau dia harus ingin balik dulu, menarik ucapannya dulu, ya?
Gimana kalau dia cuma mengucapkan zihar tapi dia enggak tarik-tarik ucapan dia setelah itu? Apakah tetap dia bayar kafarah atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat ya adalah terkumpul dua-duanya. Ya, jadi kalau dia cuma mengucapkan zihar saja, tapi dia enggak mau menarik ucapannya, itu belum wajib bayar kafarah. Ya, belum wajib bayar kafarah. Ketika dia sudah ingin menarik ucapannya, akhirnya ingin membatalkan ucapannya, dia ingin menggauli istrinya lagi, baru wajib bayar kafarah ini. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan dengan dia mengucapkan zihar saja, mau dia narik ucapannya atau tidak, dia mau gaul istrinya atau tidak, dia tetap wajib bayar kafarah. Itu kata sebagian ulama. Tapi pendapat yang lebih tepat, terkumpul dua-duanya. Terkumpul dua-duanya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Dan ini pendapat jumhur ya, dan dipilih oleh pengarang kitab Sahih Fiqh Sunnah. Nah, begitu juga para ulama ya berbeda pendapat ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku, atau kamu seperti ibuku, atau saya zihar kamu. Ya, apa yang diharamkan bagi suami tadi kepada istri? Apakah yang diharamkan cuma jima saja, atau sekedar muqaddimahnya? Tahu muqaddimahnya apa ya? Ya, mencumbu istri, menyentuh, menciumnya, apakah juga haram? Ini khilaf juga di antara para ulama. Ya, kalau seorang sudah menzihar istrinya, apakah yang diharamkan hanya jima saja sampai bayar kafarah, atau sekedar dia bermesraan sudah haram? Khilaf di antara para ulama. Kenapa? Karena khilafnya terjadi ketika mereka menafsirkan firman Allah tadi apa? Fatahriru raqabati min qabli an yatamassa. Apa makna masis dalam ayat ini? Memang secara bahasa makna massa, ya masu, itu artinya apa? Menyentuh. Jadi bayar kafarah dulu baru engkau boleh menyentuhnya. Nah, berarti sekedar menyentuh saja haram. Enggak boleh bermesraan, haram. Kenapa? Antum sudah beranggapan dia haram. Kenapa antum sentuh-sentuh? Ya, apalagi sampai digauli. Taib. Nah, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan apa? Tidak, maksud menyentuh di sini adalah jima. Karena memang dalam Al-Qur'an itu enggak pernah Allah sebut kata jima dalam Al-Qur'an. Ya, jadi bahasa Quran itu sangat halus. Allah itu menggunakan kata-kata kiasan, Pak. Ya, jadi makna masis dalam Quran itu maknanya jima. Itu kata mereka. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, itu pendapat yang pertama. Ya, dan itu pendapat jumhur ulama. Itu pendapat jumhur ulama dan dia rajih insyaallah. Kenapa? Karena makna masis, menyentuh, itu secara bahasa memang maknanya mujmal, ya, bisa mengandung beberapa makna. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya kata-kata mujmal itu bisa dibawakan kepada afrodnya, ya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan, tidak ada dalil yang menjelaskannya. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Jadi enggak boleh juga sekedar menyentuh, haram. Ya, nah kapan dia boleh menyentuh istrinya lagi? Harus bayar kafarah dulu. Ya, harus bayar kafarah dulu. Wallahu alam bissawab. Kafarahnya tadi yang sudah kita jelaskan, dan berurutan. Itu berurutan kafarahnya. Ya, merdekakan budak ini jelas tidak bisa, puasa dulu. Kalau enggak bisa, baru memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Kemudian Imam Syaukani mengatakan, wa yajuzu lil imam an yu'inahu min sadaqatil muslimin. Kalau dia masih enggak mampu juga, kata Imam Syaukani, boleh bagi seorang pemimpin, penguasa untuk membantunya. Sebagaimana Rasulullah pernah melakukan hal tersebut, ya. Ada juga dalam masalah zihar, ya, kafarah zihar. Tapi yang paling sahih itu kan yang ketika kafarah jima di bulan Ramadan, ketika dia enggak mampu, Rasulullah bantu, malah Rasulullah kasih kepada dia, kan. Nah, jadi ini dalil berarti boleh seorang menguasai itu bantu dia. Ya, enggak punya, saya puasa Ustaz enggak mampu katanya. Ya, mau kasih makan enggak punya duit. Nah, pemimpin kasih duit, silakan kamu kasihkan kepada 60 orang yang miskin, ya. Kalau dia miskin sendiri gimana? Kasih juga untuk diri dia, boleh. Ya, diperbolehkan, dapat bagian dia, ya. Wallahu alam. Makanya kata Imam Syaukani, idza kana faqiran la yaqdir 'ala shaum wa lahu an yasrif min hali nafsi wa iyali. Kalau dia fakir miskin, enggak punya kemampuan, enggak bisa juga berpuasa,
ya tadi imam penguasa membantu dia, dan boleh dia kasih kepada diri dia sendiri dan keluarga dia, kata beliau. Wa idza kana zihar muaqqatan. Nah, beliau jelaskan lagi, dan kalau seandainya zihar itu muaqqat, yaitu disebutkan batas waktunya. Jadi zihar sama seperti ila, ada dua juga, ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad atau muaqqat. Mutlak itu enggak dijelaskan batasan waktunya. Kamu saya zihar, selesai. Ya, tapi ada juga bisa jadi apa? Waktu. Kamu saya zihar 2 bulan saja. Ya, kamu seperti ibu saya selama 2 bulan, boleh enggak? Ulama mengatakan boleh. Ya, maksudnya itu termasuk zihar, bukan berarti ziharnya boleh. Maksudnya itu termasuk zihar, ya. Kata beliau, fa in kana zihar muaqqatan fala yarfa'u ila inqida'ul waqt. Ya, kalau dia menjelaskan batasan waktu, maka zihar itu tidak bisa terselesaikan kecuali waktunya selesai, atau tadi dia bayar kafarah tadi. Ya, wa idza watiya qabla inqida'il waqt aw qabla at-takfir kaffa hatta yukaffir fil mutlaq wa yanqadi waqtul muaqqat. Ya, kalau seandainya dia ziharnya mutlak, maka dia enggak boleh menggauli istrinya, mendekati istrinya sampai bayar kafarah. Tapi kalau ziharnya muaqqat tadi, ada batasan waktu, maka dia boleh dengan salah satu dari 2 hal. Yang pertama dia bayar kafarah, yang kedua kalau belum dia enggak mau bayar kafarah, tunggu sampai waktunya selesai. Itu kalau dia pakai batas waktu. Tapi kalau mutlak enggak ada batas waktu, cuma boleh ketika dia sudah bayar kafarah. Wallahu alam bissawab. Nah, pertanyaan. Kalau ada seorang suami yang berkata kepada istrinya, Umi, ya, tolong ambilkan abi ini. Dia manggil istrinya Umi. Dan ini ma'ruf ya. Antum manggil istri antum apa? Ada yang manggil istrinya Umi? Ada ya. Niatnya apa? Ngajar agar anaknya juga manggil Umi. Pertanyaannya, ini termasuk zihar atau bukan? Paham kan? Apa arti Umi itu apa? Ibuku. Nah, antum manggil istri antum Umi. Ya. Antum ngomong sama anak antum, coba itu, minta sama Umi itu. Minta sama Umi, ibu saya. Minta sama ibu saya itu. Itu zihar atau bukan? Wallahu alam, itu bukan zihar. Itu bukan zihar. Meskipun ada sebagian orang yang berpandangan itu termasuk zihar. Ya, makanya memang lebih afdal ya kalau bisa ada panggilan lain, pakai panggilan yang lain. Ya, kalau ada panggilan lain, pakai panggilan yang lain. Panggil apalah, sayang kah? Ya, atau apa? Ya, panggilan lain lah, jangan panggil Umi seperti itu. Kalau untuk ngajarin anak, ya ajarkan saja. Ini umimu ya. Ini ibumu ya, maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi diajar, kalau ada panggilan maka lebih baik dengan panggilan yang lain. Ya, tapi kalaupun enggak bisa, maka insyaallah itu bukan termasuk zihar. Ya, ditambah lagi memang kita enggak ada niat sama sekali untuk menzihar istri kita, dan itu sudah menjadi suatu adat ya di negeri kita, khususnya kalau di Arab ya enggak seperti itu. Ya, suami enggak manggil istrinya Umi, enggak. Ya, dia panggilan lain seperti itu. Wallahu alam. Kalau kita pun zaman dulu enggak ada seperti itu ya. Biasanya panggil nama aja, Pak ya. Orang-orang zaman dulu bapaknya tuh suami manggil istrinya dengan sebutan nama saja. Ya, cuma kurang bagus juga. Kenapa? Nanti nurun ke anaknya. Anaknya manggil nama ibunya. Ini wakil, Pak. Ini kisah orang tua anak sendiri. Ya, bapak saya itu ya nama kakek ya. Kakek saya kan manggil nenek itu dengan nama. Nama nenek saya itu Hasanah. Enak, nama kakek Maci. Bahasa Palembang nih, Maci. Ya, Maci Rozak namanya. Nenek itu Hasanah. Nah, kakek itu manggil nenek itu Hasanah. Jadi anak-anaknya manggil lemaknya Hasanah, subhanallah. Manggil nama, bener Pak. Ya, itu ma'ruf di Palembang lu seperti itu, atau di sini. Ya, ikut anaknya. Kenapa? Karena bapaknya manggil nama, anaknya manggil ibunya nama juga. Nah, kadang-kadang itulah kurangnya di situ. Makanya sekarang kita manggil istri itu dengan sebutan Umi untuk mendidik anak tadi tujuannya. Ya, mudah-mudahan enggak masalah lah insyaallah. Jadi memang itu bukan termasuk zihar ya. Insyaallah itu bukan termasuk zihar. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Kita lanjut ya. Permasalahan berikutnya beliau jelaskan sini, faslun. Suatu pasal kata beliau fil li'an, tentang li'an. Jadi yang pertama li'ila sudah kita jelaskan, yang kedua zihar, nah yang ketiga ini ada li'an. Lam, ain, hamzah panjang ya, alif, kemudian nun, li'an. Berasal dari kata-kata la'nah.
la'an itu artinya doa agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa makna li'an? Ya, li'an itu maknanya adalah seorang suami yang dia kalau dia menuduh istrinya berzina, baik dia lihat langsung atau karena istrinya ini hamil padahal belum dia gauli, ya, maka dia akhirnya menuduh istrinya berzina dengan yakin atau dengan dia punya ilmu seperti itu dia tuduh istrinya berzina. Sedangkan yang kita ketahui bersama, menuduh seorang berbuat zina itu hukumnya apa, Pak? Haram, nggak boleh. Kecuali kita harus mendatangkan berapa saksi? 4. Ya, kan susah sekali seperti itu. Nah, makanya ada hukum li'an ini. Insya Allah kita jelaskan lebih detail lagi setelah azan, ya. Azan dulu. Barakallahu fikum. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan. Sebagaimana kita ketahui bersama, jadi tidak diperbolehkan seorang itu menuduh orang lain dengan berbuat zina. Ya, dan ini termasuk dosa besar. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Salah satunya kata beliau, qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita beriman yang baik-baik ya dengan berbuat zina. Jadi enggak boleh, kecuali ada 4 saksi yang memang mereka lihat secara langsung pakai mata kepala mereka. Bukan dari CCTV, bukan dari kamera, enggak, lihat langsung. Dan yang dilihat langsung itu bukan hanya ada 2 orang muda-mudi, laki-laki perempuan bugil saja, enggak cukup. Harus benar-benar dia lihat ada hubungan suami istri di situ. Ya, dia lihat ada hubungan suami istri. Mohon maaf kata para ulama, ia benar-benar bertemu antara kelamin laki-laki dan perempuan. Bukannya sekedar peluk-peluk, cium-ciuman, itu belum zina yang artinya zina yang yang besarnya. Ya mungkin sudah zina tangan, sudah zina yang lain, ya. Tapi zina yang hakikinya belum. Ya, jadi enggak boleh, Pak. Bermudah-mudahan dalam masalah zina. Hati-hati. Ya, ini termasuk dosa besar. Nah, tapi kalau ada suami yang benar-benar melihat istrinya zina dengan laki-laki lain, na'udzubillah, ya, dan dia yakin, tapi dia mau mendatangkan saksi, nggak sempat lagi sudah. Ya, kalau dia manggil saksi sudah bubar orang itu. Ya, selesai dia zinanya. Taib. Ya, tapi kalau dia tidak mengutarakan, makan hati, Pak, pasti. Ya, dia sudah lihat istrinya berselingkuh, tapi mau dia menjelaskan, takut dituduh dia menuduh zina, itu perbuatan dosa dan ada hukumannya. Itu orang yang berbuat itu disebut dengan qadhif. Ya, dosanya namanya dosa qadhaf. Ya, itu dihukum dia. Kalau ada seorang menuduh orang yang berzina tidak ada bukti, dia dihukum dicambuk sebanyak berapa kali? 80 kali. Yang macam-macam untuk menuduh orang berzina, ya. Nah, tapi seorang suami dia datang saksi nggak bisa, tapi kalau dia diam saja makan hati, kalau disampaikan malah dia yang dicambuk. Ya, jadi gimana? Maka Allah kasih solusi untuk suami. Ya, ini khusus untuk suami, tidak orang lain. Jadi kalau suami melihat istri yang selingkuh, benar-benar zina dia dengan mata kepala dia lihat, maka dia boleh menuduh istri tadi berbuat zina, tapi dengan syarat dia melakukan li'an. Nah, ini yang dinamakan dengan li'an. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, idza rama ar-rajul imra'atahu bizina, kalau seorang suami menuduh istrinya berzina, walam tuqir bidzalika, ya, ketika dituduh si istri tadi mengelak, enggak benar, saya enggak zina, ya, saya enggak zina. Wala raja'an ramihi si suami juga tidak menarik ucapannya, dia kekeh, pokoknya istri saya itu berzina katanya. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Li'an. Jadi syaratnya apa? Suami tadi nuduh istrinya berzina, kemudian si istri tidak ngaku. Kalau istri yang ngaku, ada li'an enggak perlu, tinggal dirajam untuk istri. Ya, istri saya berzina, Pak, dipanggil, benar kamu? Benar, Pak. Sudah, rajam, selesai, kan ngaku sudah. Ya, syarat berikutnya si suami tidak menarik ucapannya. Kalau dia menarik, enggak jadi, Pak, enggak jadi, kayaknya saya lihat, saya salah lihat. Ya, dia yang dicambuk 80 kali.
Dia yang dicambuk 80 kali. Makanya jangan mudah nuduh. Ya. Jadi beres. Jadi syaratnya nuduh zina, si istri mengelak, tidak membenarkan, si suami kekeh enggak nari ucapannya, baru buat terjadi li'an di situ. Silakan si suami melakukan li'an. Apa itu li'an? Dia bersaksi, ya, yang dikuatkan dengan sumpah. Jadi li'an itu adalah saksi asyhada al-muakkada bil aiman. Ya, persaksian yang dikuatkan dengan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nur, Pak. Silakan buka surat An-Nur, surat ke-24, ya, juz ke-18, halaman 350 dari mushaf Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6. Di ayat yang pertama, kedua, ketiga itu kan Allah jelaskan tentang zina, ya. Ayat kedua, ketiga itu, ya. Dan qadzaf juga dijelaskan di ayat yang keempat dan kelima. Di ayat yang ke-6 Allah jelaskan tentang masalah li'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kelima dari surah An-Nur ini? Di ayat yang ke-6 dari surah An-Nur ini kata Allah, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, kata Allah, padahal mereka tidak memiliki 4 orang saksi, ya, tidak memiliki 4 saksi, yang saksinya cuma mereka sendiri, saksinya itu mereka sendiri, maka persaksian dia, si suami tadi, itu dengan dia 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Dia bersaksi dengan cara bersumpah 4 kali, ya. Dia katakan bahwasanya dia termasuk orang yang benar, innahu laminas shadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Nah, jadi 4 kali dia berkata, asyhadu billah, saya bersaksi demi Allah, saya bersaksi demi Allah saya orang yang benar, saya bersaksi demi Allah saya orang yang benar. 4 kali, Pak, seperti itu diucapkan. Yang kelimanya dia mengatakan, ya, dan yang kelima, kalau saya bohong maka saya mendapatkan laknat. Nah, seperti itu makna li'an. Ya, jadi dia berkata 4 kali, saya bersaksi demi Allah saya bersaksi saya orang yang jujur, 4 kali. Yang kelima, kalau saya berdosa maka saya dilaknat oleh Allah. Itu dia berkata seperti itu, ya. Jadi suami tadi berkata seperti itu. Kemudian di ayat yang ke-8 Allah berfirman lagi, wa yadra'u anhal adzab an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Nah, kalau seandainya si wanita tadi mendengarkan perkataan tadi, itu ditanya lagi, nah ini suamimu sudah meli'an kamu nih, ya, kamu mau ngaku nggak kamu berzina? Kalau dia ngaku, ya sudah Pak, saya takut Pak, ngaku, ya sudah, rajam. Ya, kalau tetap enggak, dia bohong, saya enggak pernah berzina, kata istrinya, maka gimana si istri bisa selamat dari rajam? Dia juga harus bersumpah, bersaksi dengan sumpah sebanyak 4 kali juga. Demi Allah saya bersaksi bahwasannya suami saya yang bohong, sekali. Demi Allah saya bersaksi suami saya yang bohong, 2 kali, sampai 4 kali. Yang kelima dia mengatakan, kalau suami saya jujur, ya, artinya saya enggak mau ngaku, maka saya dimurkai oleh Allah. Laknat dengan murka, mana yang lebih besar dosanya? Murka, ya. Maka murka Allah kepada saya, na'udzubillah. Ya, kalau sampai ada wanita yang sampai benar-benar berani siap-siap diazab oleh Allah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah terjadi di zaman Rasul li'an, ya. Sebelum mereka bersaksi, Rasulullah kasih nasihat dulu. Benar kamu ini mau bersaksi, ya. Sungguhnya azab Allah di akhirat lebih pedih daripada di dunia. Lebih baik dirajamlah di dunia daripada diazab di akhirat. Ya, atau si suaminya lebih baik dicambuk 80 kali daripada kamu nuduh-nuduh seperti ini, nanti di akhirat lebih berat, seperti itu. Jadi dikasih nasihat dulu agar mereka taubat sebelum terjadi li'an, ya. Tapi inilah makna li'an, wallahu alam bissawab. Ya, ini menjadi solusi, Pak, sebenarnya, ya. Li'an ini menjadi solusi bagi suami yang memang dia enggak ada cara lain kecuali dengan cara tersebut, daripada dia nuduh zina nanti dihukum, lebih baik dia li'an. Ya, seperti itu, wallahu alam. Kemudian beliau katakan lagi di sini, wa idza kanat hamilan aw kanat qad wada'at adkhala nafyal walad fi aymanihi. Nah, kalau si istrinya itu hamil,
ya, dari hasil zina, atau sudah lahiran dan anaknya itu diyakini hasil zina, ya, maka itu juga dili'an. Dan ketika si suami meli'an si istri, dia juga sebutkan bahwa dia katakan bahwasanya anak, ya, yang dihasilkan itu bukan anak saya. Gunanya apa? Untuk menafikan nasab. Ya, satu-satunya cara di dalam Islam, ya, untuk menafikan nasab dengan li'an. Nggak bisa cuma dengan saya itu bukan anak saya, nggak bisa. Ya, kalau antum sudah pernah menikah dengan seorang wanita, kemudian dia hamil, lalu lahir seorang anak, tiba-tiba antum mengatakan, oh itu bukan anak saya, nggak bisa. Ya, kalau mau dinafikan gimana? Antum li'an dan konsekuensinya besar. Hati-hati adab Allah, laknat Allah. Ya, besar konsekuensi dari li'an ini, Pak. Wallahu alam bissawab. Jadi boleh kalau memang yakin anak tersebut bukan dari kita. Kenapa? Antum nikah sama seorang perempuan, belum sempat digauli, antum sudah kerja. Ya, kerjanya di luar negeri setahun, pulang setahun udah punya anak dia. Loh, anak siapa? Ya, kemarin belum sempat berhubungan, ya. Kok dia sudah punya anak? Kan jima nggak bisa ditransfer, ya kan? Nggak bisa elektrik kan? Kalau duit kan bisa. Ya, ini cuma nggak bisa. Jadi yakin itu bukan anak saya. Nah, silakan li'an, Pak. Silakan dili'an untuk menafikan. Dan ini hukumnya wajib. Jadi li'an itu bisa jadi wajib kapan? Ketika untuk menafikan nasab. Jangan sampai bukan anak antum jadi anak antum. Itu kan konsekuensinya besar lagi. Yang bukan anak antum nggak boleh antum akui sebagai anak. Yang anak antum nggak boleh antum nafikan. Itu dua-duanya dosa besar. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam. Kemudian beliau mengatakan wa yufarriqul hakim bainahuma wa tahrum alaihi abada. Nah, di antara konsekuensi dari li'an, kata beliau, adalah ketika sudah terjadi li'an sempurna, maka hakim harus memisah keduanya. Dan keduanya enggak boleh balik lagi selama-lamanya. Ustaz, saya tobat, Ustaz, saya masih cinta sama istrinya. Enggak boleh cari perempuan lain. Begitu juga si istrinya, enggak boleh selama-lamanya. Ini sepakat ulama, ya. Wa yulhaqul walad bi ummihi faqat. Nah, konsekuensi berikutnya, anak tersebut dinasabkan ke si ibu. Kalau memang tadi dinafikan nasabnya, ya, dinasabkan kepada si ibu, bukan kepada si bapak. Kemudian di antara konsekuensinya juga, mereka tidak saling mewarisi. Si bapak dengan si anak tadi nggak saling mewarisi karena dia sudah katakan itu bukan anak saya. Tapi anak dengan si ibu tetap saling mewarisi karena kan tadi anaknya kan nasabnya ke ibu. Wallahu alam. Kemudian kata beliau, "Wa man ramaha bihi fa huwa qadhifun." Adapun kalau ada seorang orang lain bukan saya, ya, dia menuduh istrinya tadi, seorang laki-laki menuduh perempuan dengan perbuatan zina, maka dia dinamakan qadhif. Dan itu sudah kita jelaskan tadi, dihukum 80 kali cambukan. Begitu juga kalau suami dia nuduh istrinya zina, nggak mau li'an, dia dicambuk. Ya, dia dicambuk. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai situ yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan jelaskan tentang masalah iddah. Ya, penting juga masalah iddah ini, Pak. Iddah itu macam-macam. Ya, ada iddah hitungannya dengan cara haid, ada iddah hitungannya dengan cara bulan, ya, ada iddah hitungannya dengan cara lahiran. Itu bermacam-macam, insyaallah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan, Pak. Istrinya berkata kepada suaminya, kamu seperti bapak saya, seperti itu. Tidak berlaku. Tidak berlaku, itu hukumnya untuk si suami saja. Ya, adapun istri berkata kepada suaminya, kamu seperti punggung bapakku, maka itu bukan zihar, tidak dianggap zihar. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Kan pekan kemarin itu ada masalah lafaz kinayah. Apakah di hari itu termasuk lafaz kinayah? Terus apakah kalau kita di hari itu apakah jadi talak? Iya. Nah, ya, pertama kita jawab dulu pertanyaan yang kedua. Zihar itu bukan talak. Zihar bukan talak. Ya, zihar itu bukan talak. Tapi dia cuma menjadikan suami haram untuk menggauli istrinya. Kalau memang terjadi kemudorotan, maka si istri boleh minta cerai. Ya, si suami enggak mau narik ucapan dia. Pokoknya zihar sampai kapan? Pokoknya zihar terus. Nah, istri kan ya tergantung, Pak, ya. Tergantung dia.
Gimana jadi dia kalau mau pisah? Ya dia datang ke hakim, Pak Hakim tolong ceraikan saya. Seperti itu. Jadi bukan cerai. Ya, tidak jatuh talak. Kemudian apakah dia termasuk lafaz kinayah? Juga bukan. Ya, bukan. Jadi kalau lafaznya lafaz zihar, maka dia bukan talak dan bukan talak kinayah. Ya, jadi dia hukum khusus lagi zihar ini pembahasannya, makanya meskipun ya dimasukkan. Kenapa? Karena bisa jadi mengantarkan kepada talak. Ya kan? Bisa mengantarkan kepada talak, baik dari suaminya yang sudah akhirnya mentalak istri atau istri yang minta ditalak, seperti itu. Maka dimasukkan oleh para ulama di Kitabut Talaq. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum bersumpah di atas Al-Qur'an? Jadi Al-Qur'annya diinjek maksudnya? Enggak boleh kalau di atas Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'annya di atas kepala ya terserah, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Tapi kalau Al-Qur'annya di bawah enggak boleh. Tentunya Al-Qur'an itu adalah kitabullah, kalamullah, harus dihormati, harus dimuliakan, tidak boleh menghinakan. Ya, menghinakan Al-Qur'an termasuk pembatal keislaman. Menghinakan Al-Qur'an termasuk pembatal keislaman. Batal Islam seorang kalau dia menghinakan Al-Qur'an. Ya, menghinakan yang gimana Ustaz? Menghinakan itu dikembalikan kepada urf manusia. Apa yang dinamakan menghinakan? Ya, diinjek menghinakan enggak? Jelas. Ya, jelas. Karena ada sebagian orang orang-orang liberal yang mengatakan itu enggak menghina. Tidak ada seorang, Anda pernah dengarkan di perguruan tinggi Islam ya, negeri ma'ruf itu, yang sudah banyak dimasuki oleh liberal, ada dosen-dosen mereka itu ya nulis lafaz Allah di papan tulis, kemudian dia lepaskan sepatunya, dia tempelkan, dihapus pakai sepatu dia. Dihapusnya lafaz Allah itu pakai sepatu dia. Dia katakan ini bukan penghinaan. Kenapa? Kan cuma ngapus pakai sepatu. Ya, kira-kira itu penghinaan atau bukan? Penghinaan. Sekarang coba antum ambil foto dia. Pak, ini foto antum Pak ya. Taruh di bawah, nian. Kira-kira marah nggak dia? Ya, penghinaan nggak? Penghinaan, meskipun cuma sekedar gambar. Ya, ini cuma sekedar tulisan. Ini sekedar gambar Pak. Ya, muka dia injak, sekedar muka Pak, injak aja. Ya, kalau bukan penghinaan. Ya, begitu juga Al-Quran berarti penghinaan. Ya, itu bisa membatalkan keislaman. Wallahu a'lam. Ada yang bersumpah dengan Al-Quran, yang seharusnya ditanya juga bersumpah dengan Al-Qurannya. Boleh. Ya, kan sudah kita jelaskan bersumpah itu hanya boleh dengan Allah dan nama atau sifat Allah. Ya, tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Nah, bersumpah dengan Al-Quran boleh atau tidak? Pertanyaannya, Quran makhluk atau bukan? Bukan, berarti jawabannya boleh. Kalau yang dimaksudkan Al-Quran itu adalah lafaz-lafaz Qurannya, kalamullahnya, bukan kertasnya. Kertasnya makhluk, tintanya makhluk. Ya, tapi lafaz Qurannya itu yang sifat Allah, kalamullah. Nah, kalau kita bersumpah demi sifat demi kalamullah, demi Al-Quran, boleh. Ya, diperbolehkan karena dia adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, masih ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan. Nah. Pertanyaan bagus ya. Jadi setiap ada kafaroh atau apapun puasa berturut-turut 2 bulan kah atau yang lain ya, berturut-turut, itu maksudnya kata para ulama berturut-turut tanpa uzur. Kalau ada uzur maka tetap tidak dianggap putus. Perempuan kira-kira bisa nggak 2 bulan full ya, kalau nggak pakai penahan haid bisa nggak, pasti akan terpotong oleh haid. Tapi itu nggak masalah kata para ulama. Kenapa? Uzur. Begitu juga ketika 2 bulan bertemu dengan hari raya Idul Adha dan tasyrik ya kan, bukan hanya Idul Adha dan hari raya hari tasyrik. Jadi 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Apakah di sini putus? Tidak. Jadi silakan nanti selesai hari-hari ini dia lanjutkan lagi puasanya. Tetap tidak dikatakan dia itu putus. Bisa dikatakan tetap dikatakan dia 2 bulan berturut-turut. Ya, tapi jangan berpuasa memang karena terlarang. Kalaupun dia berpuasa bukan malah dapat pahala, dapat dosa. Ya, jadi dia tidak berpuasa di hari Idul Adha, hari tasyrik. Nanti selesai hari tasyrik baru dia lanjutkan lagi. Seperti itu dan tidak putus ya, tidak putus. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Mungkin cukup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.